warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah dan yang dijamin oleh Allah Rabbuna wa ta'ala atas duduknya di Masjid Ulil Albab Manyar Kartika, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam, dikaruniai kesehatan, dan bisa fardu berjamaah meskipun masih ada stiker ya. Di tempat lain saya banyak lihat stikernya udah nggak ada. Di sini nampaknya eman untuk melepasi stikernya ya. Nah, dan masih mau duduk lagi bermajelis. Berarti antum ini pilihan Allah semua. Kenapa saya katakan demikian? Imam Bukhari menempatkan sabda Rasul ini di nomor urutan 71 di kitab besar beliau, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Diriwayatkan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke masjid. Untuk apa? Fardu berjamaah. Menggerakkan ke majelis ilmu. Untuk apa? Agar dia dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan mudah-mudahan kita yang dipilih ini senantiasa bersyukur agar nikmat-nikmat Allah ini ditambahkan untuk kita semua. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat yang ke-7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan menambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Maka mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan janji Allah melalui khairiyah Rasul Muhammad SAW, sehingga kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang mutakin. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah meminta kita untuk mencontoh beliau, meniru beliau, mengikuti beliau, ittiba kepada beliau, agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Dan jumhur ulama sepakat tanggal 12 tadi sekarang sudah tanggal 13 karena sudah maghrib. Jumhur ulama sepakat sebagai maulid daripada junjungan kita Rasulullah SAW. Saya gak bahas maulidnya ya, tapi ayo kita semakin mengikuti Rasulullah. Karena diperintahkan Allah di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Dan juga siapa yang mencontoh Rasul, mengikuti Rasul, ada jaminan Allah, dicintai Allah, dirahmati Allah, dan dosanya diampuni. Yang Allah letakkan di Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka siapa yang mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah, dijamin Allah dosa-dosanya diampuni dan dicintai, maka dia berhak masuk ke dalam surga ya. Oleh karena itu
ambil momentum Maulid Nabi ini, sudahkah kita mencontoh beliau? Sudahkah kita mengikuti cara ibadahnya? Ya. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Alhamdulillah ada yang masih ingat, kita sedang ada di surat Al-Baqarah, kebetulan di ayat 255. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak kantuk, tidak pula tidur. Nah, dalam ayat mulia ini terdapat penetapan. Apa penetapannya? Satu, keesaan Allah. Keesaan Allah dalam hal diibadati, dalam hal di peribadatan. Kemudian di dalam ayat tersebut ada penetapan Al-Hayyu. Apa Al-Hayyu? Sifat hidup. Kemudian dalam Al-Hayyu Allah letakkan lagi dasarnya yang paling agung, yakni Allahu la ilaha illa huwa. Gak ada lagi selainnya. Kemudian wal hayyul qayyum, ia tidak tidur. Nah, inilah bedanya. Kalau Allah itu zat yang tidak tidur, kalau iblis dan bala tentaranya gak mau tidur, sebab kalau dia tidur rugi, gak bisa menyesatkan. Nah, kalau kita ini ketiduran, makanya bobol aja terus ada, gitu? Karena ketiduran. Ya. Jadi kalau Allah tidak tidur, kalau iblis tidak mau tidur, kalau kita ketiduran, makanya bablas saya terus gitu. Nah, oleh karena itu maka disinilah ada Ismul Azam. Apa itu Ismul Azam? Keagungan Allah. Jadi kenapa ayat kursi ini ditetapkan sebagai ayat yang paling agung? Karena ada keesaan Allah, ada rububiyah di sana, bab uluhiyah terhadap peribadatan yang tidak ada selainnya. Kemudian dalam sifat ini atau sifat Allah ini dicukupkan dengan kata dalil talazum, yakni keharusan atau kemestian terhadap dua perkara yang dicukupkan. Apa itu? Al-Hayyu, yang hidup. Jadi bukan benda mati, zat yang hidup. Dalam ayat ini juga ada penetapan Al-Qayyum. Nah, makna Al-Qayyum ini adalah berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak perlu sekutu, nggak perlu sekutu. Allah berdiri sendiri, tidak ada sekutunya. Kemudian ada lagi kata Al-Qayyum yang berdiri sendiri, mengutin tanpa diurusi yang lain. Ada makna kekal dan tidak akan pernah sirna atau binasa. Nama Al-Hayyu, Al-Qayyum ini membentuk pokok-pokok sifat Allah. Oleh karena itu Nabi menyebutnya ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa. Diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim, ya, berkata Nabi dalam kitab Niyah, diambil dari hadis dalam Majmu' Fatwa di halaman 93. Kalimatnya mallahu hayyatul wa kamalahu fa'ila ja'lidah. Betapa Rasul menggunakan kalimat-kalimat bahwa dia yang memiliki sifat hidup yang sempurna. Kemudian oleh karenanya malil malamati ma'alaihi min sultani, dan dia menguasai sultan. Sultan itu kan sultan, bahasa Jawa ini sultan, apa? Raja, power, kekuatan di atas segalanya. Nah, disinilah kemudian dalam doanya lagi Rasul katakan wa kata al-qayyum wal al-qayyum wal al-hayyu. Dia hidup, dia yang hidup, yang menguasai segala sesuatu. Maka porosnya ada dua sifat di dalam ayat Al-Baqarah 255 ini, yakni Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyunya zat yang hidup, bukan sebuah benda mati. Al-Qayyumnya adalah dia tidak perlu sekutu, mampu mengatasi semuanya sendiri. Dan bagi Allah untuk menentukan segala sesuatu cukup dengan mengatakan ayyakulalahu kun fayakun. Ada di 3 ayat yang masyhur, surat Al-Baqarah 117, surat 16 Al-An'am ayat 40, dan surat 36 Yasin ayat 82. Itu semua kalimat Allah ayyakulalahu kun
fayakun. Jadi bagi Allah kalau menghendaki segala sesuatu cukup dengan mengatakan jadi. Maka menjawab doa kita pun Allah hanya kun. Cuman kalau doa kita ini kalau kita sambat itu sambat ke Allah. Nah Allah katakan ini diterangkan di surat 40 ayat 44. Bunyinya begini. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Serahkan urusanmu padaku. Nanti aku yang ngatur. Lah, nanti Allah menggerakkan hati hamba-hambanya, gitu loh. Jadi Allah itu menggerakkan hati hamba karena kita sambat. Nanti ada pertolongan. Tiba-tiba misalnya contoh, tat tinggu dakwah. Ada hamba Allah kemarin nitip ke saya, tat tinggu dakwah. Enggak banyak. Itu karena kondisi saat itu memang saya sedang butuh. Saya sambatnya ke Allah. Terus kadang tak telepon sahabat terdekat. Ini kok ono kekurangan pembayaran ini sok dibantu, tak bantu. Sampai saya kira tak balekno. Ya apa PPKM gak mari-mari ya. Urusan balekno ya. PPKM gak mari-mari, mari PSBB, PPKM bulet gak mari-mari ya. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah bukannya saya gak mau dakwah, masjidnya ditutup saya gitu. Kajiannya gak ada, bukan saya gak mau dakwah ya Allah. Nah, jadi kalau sambat itu ke Allah. Nanti Allah menggerakkan hati hamba. Ini Allah sebutkan di surat 971. Al-mu'min wal mu'minatu ba'duhum awliya'i ba'd. Ya'murna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah ini wa yarhamhumullah. Nanti di sini bunyinya ayat itu. Jadi jangan ada masalah ke kiai. Pak Yai, saya ada masalah. Kata kiai ini, masalah kuluh 6 mendili. Ya. Datang ke ustadz ulama ustadz saya punya masalah. Kata ustadznya ulamanya, kula niki luwih parah timbang jenengan dadakan. Tapi kalau kita sambat ini ke Allah, sebagaimana ini ayat yang agung dikatakan Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang dia tidak tidur dan senantiasa mengurus makhluknya dan dia kuasa atas segala sesuatu, hanya tinggal mengatakan kun. Nah, nanti setelah kita sambat ke Allah, Allah yang gerakkan hati-hatinya. Mas Habib digerakkan hatinya, ya, disambati langsung ditransfer, ya. Terus ana dulurku maneh Mas Oot yang Gresik. Aku sambatnya ning Allah sing digerakno sing kono, gitu lho. Kok ono epe golek ya aku orang tatat iki ngewangi nggo dakwah gitu lho. Ya. Parah ya. Nah, itulah makna daripada ayat Al-Baqarah 255 itu kenapa begitu agungnya. Karena dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak pernah berhenti mengurusi makhluknya. Maka meminta, bersandar, berharap, memohon, berdoa itu semua kepada Allah. Dan jangan pernah menyekutukan dengan apapun. Ini makna dalam bahasan kita petang hari ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan yang dikehendakinya. Nah, ayat ini Allah Ta'ala menetapkan ada keleluasaan ilmu, ya. Ada keleluasaan ilmu yang kemudian Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak mengetahui ilmu itu kecuali yang diberikan pada Allah sebatas yang Allah berikan pada kita. Maka hal ini dikatakan oleh para malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 32-nya, la ilma lana ilam alam tanah. Kami tidak mengetahui apa-apa selain yang kau ajarkan kepada kami. Nah, jadi kalau misalnya contoh ini, contoh aja paling gampang. Alif lam mim. Rasul tanya ke Jibril, ya Jibril, apa makna alif lam mim? Ketika diturunkan Al-Baqarah, apa kata Jibril? Alif lam mim mu'jam, mahadakula harfu minallahi wallahu a'lam. Itu jawabannya Jibril. Alif lam mim itu disebut Allah dengan kalimat-kalimat mu'jam yang memiliki mukjizat, dan Allah lah yang menguasai atas segala itu. Berarti Jibril pun tidak mampu menerangkan, ujungnya wallahu alam, Allah yang maha mengetahui.
Maka Rasul ditanya sahabat, apa itu? Sama jawabannya. Lah kok saiki ana wong iso ngurekno alif lam mim. Luwih pinter teko Rasulullah mbek para malaikat. Ya itulah. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan la ilma lana illa alam kana, itu kita tuh nggak boleh melebihi daripada apa yang sudah disampaikan Allah. Karena apa? Melebihi apa-apa itu belum tentu benar. Mending mengikuti apa yang sudah diberikan para imam-imam terdahulu. Itu jauh lebih baik. Karena imam-imam terdahulu itu fasih, mereka hafiz, bahkan mereka itu mutawatir berita ini itu sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, penafian terhadap penetapan bahwa hamba-hambanya tidak mengetahui apa-apa selain yang hanya Allah ajarkan kepadanya, ini menunjukkan bahwa seseorang itu benar-benar hanya menguasai ilmu sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka dalam ayat ini berisi penjelasan bahwa hanya Allah lah yang memberikan pengetahuan dan hidayah, dan hanya dialah yang menciptakan serta yang mengadakan. Maka pada setiap diri manusia ini diberi berbeda-beda. Ada yang diberi hidayah dan inayah masalah kesehatan, jadilah dia seorang dokter. Ada yang dititipi Allah ilmu tentang semua urusan obat-obatan, pengobatan, maka jadilah dia seorang apoteker atau farmasi, ya. Oh sing wong jeplak tok lambene, yo bagian memperingati. Iki kok sing ngomong iki. Jeplak lambene bagian memperingati, ya, dititipi ilmu Allah untuk menyampaikan, ya disampaikan, ya. Dan bismillah insyaallah amanah apa yang diucapkan dan yang diamalkan insyaallah harus sesuai, ya. Nah, wasiat kursiyuhus samawati wal ard wala yahiduna hifduhuma. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, ya. Jadi ternyata, nah kita juga tidak boleh bayangkan koyo apa ya kursi ini Allah ini, paling koyo ukiran Jeporo. Tidak boleh juga gitu. Allah pakai kata kursi itu hak Allah, supaya otak kita sebagai manusia ini cuman mampu memahami bahwa ada semacam takhta, tapi tidak usah digambarkan, nggak usah digambarkan. Ini paling ukiran Jepara, terus kayu ini paling toko Medion, anu nih, apa? Ambil di mana tuh yang ngetop nih jadi itu, Bojonegoro. Nah itu kan ngetop itu Bloro. Tidak usah dibayangkan itu. Cukup bahwa Allah bersemayam, astawa, ya, istawa fil ars. Jadi istawa bil ars, Allah itu bersemayam di ars. Makanya kalau ditanya, nanya coba anak kecil, kalau ketemu anak kecil, tanya sembarang anak, Dek, Allah di mana? Nanti dia akan refleks bilang di atas. Kalau sampai Allah di mana? Allah di mana-mana. Ini salah. Engko Allah nang kolong barang lah. Allah itu ilmunya menguasai semua. Tapi Allah di mana? Di atas. Kalau Allah nanti di mana-mana, nanti Allah ada di toilet. Nah, cuman Allah ilmunya menguasai segala sesuatu. Tapi Allah di mana? Allah itu istawa fil ars. Allah bersemayam di ars. Dalam ayat ini ada penetapan keluasan kursi Allah. Kursi yang disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' mayoritas para ulama, terutama kaum salaf. Kaum salaf itu berarti pendahulu, bukan salafi. Ini bukan. Salaf itu pendahulu. Siapa itu? Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Al-Khattab, kemudian Utsman, kemudian Ali. Itu salaf terdahulu. Setelah itu disebut khalaf. Ngono ae wong salafi, ya. Pokoke ketok al cingkrang wal jenggotu, katoke cingkrang jenggoten sono ae wadanane. Iki lho al cingkrang wal jenggotu liwat ngene. Nah, maka penetapan ini sangat lemah karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya. Jadi ilmu Allah itu mengikuti segala sesuatu sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Al-Ghafir, surat 40 atau surat Al-Mu'min, Rabbana wasi'ta kulla syai'an rahmatan wa ilman. Jadi Rob
kami rahmat dan ilmumu meliputi segalanya. Ya Rabb, kami rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu ilmunya menguasai segala sesuatu. Tapi Allah di mana? Di ars, di atas, supaya lurus akidah ini. Tapi ilmu Allah dikatakan di surat 40 ayat 7 tegas Allah katakan Rabbana wa syi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi benar-benar keilmuan Allah itu mengatasi segala sesuatu. Allah juga mengetahui dirinya, mengetahui yang terjadi dan sebelum yang terjadi. Oleh karena itu jika kursi ini maksudnya ilmu, berarti meliputi langit dan bumi. Tentu tidak tepat juga kalau mengatakan kursi ini sebagai ilmu. Apalagi Allah berfirman, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Jadi memelihara langit dan bumi tidak ada beratnya. Al-Baqarah 255, yakni tidak berat dan sulit baginya. Sebagian mereka berpendapat bahwa kursi itu adalah ars. Namun mayoritas pendapat bahwa keduanya itu berbeda. Ada dua riwayat. Yang satunya dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya kursi yang meliputi langit bumi adalah tempat dua kaki Ar-Rahman. Tidak ada yang mengetahui besarnya ars selain Rob yang telah menciptakannya. Dalam ayat tersebut juga terdapat penetapan akan besarnya kekuasaan Allah. Disebutkan di sana luasnya kursi meliputi langit dan bumi. Coba tengok sebentar surat 53 An-Najm mulai ayat 13 sampai dengan 18. Itu saat Rasulullah Muhammad SAW dimi'rajkan Allah. Jadi Rasul Muhammad SAW dimi'rajkan Allah. Kita lihat di surat 53 mulai ayat 13 sampai dengan 18. Lihat betapa Rasul melihat betul semua itu dan tidak ada yang berkurang dari apa yang beliau lihat. Nih An-Najm, perhatikan baik-baik, lihat firman Allah. Ini ketika Rasul mi'raj ya. Walaqad ra'ahu nazatan ukhra. Dan sesungguhnya Muhammad tuh melihat betul dalam rupa yang asli. Ya. Indah Sidratul Muntaha, yaitu Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah tuh benar-benar ditemui Allah di Sidratul Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, terus di dekatnya ada tempat tinggal disebut surga. Ya. Di sini Jannatul Ma'wanya nggak diuraikan bahwa itu surga, surga Ma'wa. Kemudian Yakhsha Sidratul Yakhsha. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya. Ini fakas safal hijar namanya, hijab. Nanti kita akan sampai di sana. Sampai di sana. Kalau yang ikut ngaji akidah wasitiyah di Nurul Huda sudah mendekati hijab. Allah akan membuka hijab. Sana sudah halaman 200 berapa? Di sini halamannya 50, akan prei soalnya. Ya. Di Masjid Nurul Huda sama kitab ini halaman 200 berapa tadi malam? Terakhir 230 berapa ya? 230 berapa? Ya. Di sini masih 50. Kenapa? Mas Adib boleh nutup masjidnya ya. Nah, saudara-saudaraku, maka sebagian besar pendapat ini bahwa ars masjid ini dalam tersebut menetapkan besarnya kekuasaan Allah. Jadi Allah benar-benar dalam ayat kursi ini menunjukkan kebesarannya. Nah, kemudian di ayat 16-nya ketika setelah melihat meliputi kemudian mazaqal basaru wa matagha. Penglihatan Rasulullah tidak menyimpang. Jadi Rasul itu tidak mengada-ada, tidak ngarang ya. 18-nya laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Rabb-nya. Ini jarang disampaikan ayat ini. Kebanyakan disampaikan surat 17 ayat 1-nya. Jadi kalau ada Isra Mi'raj, padahal sebenarnya Isra-nya di sana di surat 17 ayat 1, Mi'raj-nya di mana? Di sini surat 53 ayat 13 sampai 18. Tapi jarang disampaikan ini. Ya. Kalau ada peringatan Isra Mi'raj cuma 17 ayat 1-nya aja. Ya. Perjalanan dari Minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu aja, ya. Gak pernah diuraikan yang ini, padahal harusnya ini diuraikan gitu ya. Mungkin tidak tahu, mungkin lupa atau waktunya mepet penceramahnya, jadi nggak semua diungkapkan. Nah, maka dalam ayat tersebut ada penetapan besarnya kekuasaan Allah.
sehingga menafikan semua bentuk kesempurnaan kekuasaan dan tidak merasa berat dalam memeliharanya. Wa huwal aliyul azim, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Maka Allah menutup ayat ini dengan kalimat apa? Wa huwal aliyul azim. Ini penutup ayat. Allah tutup dengan dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Allah menutup ayat ini dengan dua nama. Apa? Nama yang agung, keagungan zat dirinya. Al-Ali, dialah yang paling tinggi. Al-Ala, Al-Ali. Kemudian dialah yang paling berhak terhadap sifat-sifat kesempurnaan. Dan yang ditafsirkan bahwa dialah yang mengalahkan dan memenangkan. Dia yang menciptakan dan memelihara. Dia yang berada di atas segala sesuatu. Dan adapun nama Al-Azim belakangnya, karena apa? Wahwal aliyul azim, maka al-azimnya terkandung sifat Allah yang azim, yakni memiliki banyak sifat-sifat sempurna. Jadi al-azim itu sifat-sifat Allah yang sempurna. Maka al-azim adalah termasuk nama yang menunjukkan sifat begitu banyak dan yang terbatas hanya pada satu sifat. Iki jambiro. Masih lanjut. Masih lama. Walilah kana man Qur'an hadahidi fil lailata lam yara alaihi minallahi. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca ayat ini minnal lillahi bil lailati, di malam harinya, apa katanya Rasul? Hafidun wala taqrabuhu saitonu hataya. Maka dia akan terjaga dari segala perilaku setan yang mendekatinya sampai pada hiya yusbih, sampai subuh. Makanya kenapa ayat ini itu tidak pernah lepas dari dzikir pagi dan petang, karena Allah yang menjaminkan bahwa orang baca ayat kursi itu akan dijaga Allah. Kalau dia baca pagi hari dijaga Allah sampai petang, kalau dia baca petang dijaga Allah sampai pagi. Nah biasanya orang kalau sedang sibuk tuh atau ada kedudukan jabatan, ayat kursi ini dipakai. Setelah dapat jabatan lupa ayat, cuman duduk di kursi. Dan itu yang banyak terjadi. Waktu njaluk mau ayat kursinya, dikirnya banyak. Begitu dapat kursi, lali ayat dia. Sehingga apa yang amanah-amanahnya belear semua, ya, tidak sesuai dengan apa yang disumpahkan atau dijanjikan dia ketika meminta pada Allah. Penjelasan ini yang terdapat dalam hadis sahih Rasul Muhammad SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Rasul menugaskan untuk menjaga harta zakat Ramadan, kemudian ada seorang yang mencurinya. Ada seorang mencurinya. Namun Abu Hurairah berhasil merebutnya kembali. Terus melepaskannya kembali orang tersebut. Nah, kemudian Nabi Muhammad bertanya, apa yang dilakukan tawananmu kemarin malam? Dia jawab, dia tidak kembali lagi. Kenapa? Dia berbohongkah kepadamu? Sungguh dia akan datang lagi. Maka masa datang lagi Rasul? Ternyata datang untuk mencuri. Datang untuk mencuri. Nah kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia, hidup kekal dan terus menerus mengurus masuknya ayat makhluknya sampai akhir ayat ini. Maka apa yang terjadi? Harta itu nggak bisa diambil, dan pada waktu itu si pencuri itu nggak bisa jalan kemana-mana, cuman bulat aja. Jadi ketika harta yang harus dijaga di Baitul Mal itu dibacakan ayat kursi, ada orang yang mau mencuri, orang itu cuman apa nek bahasa Surabaya gelibet ya, apa nggak bisa keluar gitu loh, cuman di situ aja sampai pagi hari. Ya. Tapi sama Abu Hurairah dilepaskan lagi. Kata Rasul nanti datang lagi, ya sama nggak bisa mencuri. Ya. Terus ada dulu cerita di pondok ini. Tapi cerita ini sebuah kenyataan saking, cuman jangan ditiru ya. Ini hanya terjadi waktu itu saking takwanya dia sama Allah, saking yakinnya. Nah, rumah-rumah lain itu semua sudah kemalingan. Jadi cerita beneran ini, sudah kemalingan.
tinggal rumah dia sendiri yang belum. Dan malingnya udah ngincer. Dia datang orang yang dianggap soleh, dia tanya, apa untuk menjaga? Kan Rasul mengajarkan ini. Diriwayatkan Abu Hurairah, bacakan aja ayat kursi. Dicoba dibaca kursi. Nah, apa yang terjadi? Menurut cerita ini, ketika rumahnya mau dicuri, ternyata dia tuh tidak bisa ayat kursi. Waktu dia bilang bisa ayat kursi, dia bilang bisa. Mungkin gengsi, malu. Tapi dia yakin ayat ini. Jadi dia tuh cuma gini dikitnya, kursi. Ini serius ini. Jadi dia karena tidak tahu ayat itu, tapi dia saking yakinnya, dia cuma kursi. Pada Allah tapi, ya Allah, aku minta sebagaimana tadi ulama bilang suruh pakai kursi. Dia bilang kursi. Kan ada. Dan apa yang terjadi? Ketika maling ini ditangkap, ditanya, sampai ketangkap malingnya. Katanya maling ini mau buka pintu sini, isinya kursi dok jadi. Terus dia nampak naik genteng dibukain kursi dok. Iku saking yakinnya sih yang punya rumah cuma kursi. Tadi dia percaya total sama Allah. Nah setelah selesai, bu wacak nopo kata no. Tak wacak no sesuai perintahnya ayat kursi. Ya apa itu? Ya kursi dok. Dadak malingnya jadi buka lawang kursi dok. Jadi rumahnya kursi dok sama bu. Lewat jendela kursi dok. Nah setelah dia diberitahu keliru bahwa ayatnya ini, sesuknya Pak Mane kursi. Dia sekarang entos yang bisa. Dia disuruh Allah belajar yang benar. Suruh belajar mulai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disinilah ketika Allah memberikan sesuatu bagi Allah ayyakula lahu kun fayakun. Ketika hambanya itu totalitas dikasih sama Allah. Nah sing paling gampang dia kursi. Ya wis malingin buka jendela kayak sama mlebu soalnya kursi tok numpuk. Ate lewat direk kursi tok ya. Nah ini salah satu contoh dan ini terjadi. Tapi jangan dicontoh ya, sampai mulai malah kursi ngau gitu. Jangan. Ini waktu itu belum entos gitu loh. Tapi keimanannya ini diambil dari si keyakinannya yang sangat tinggi. Allah bilang apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kamu totalitas padaku, semua akan aku cukupi. Itu maknanya. Ada di surat 65 ayat yang kedua. Sampai akhir ayat. Maka kamu akan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan bisa mendekatimu. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kejadian tersebut kepada Nabi, benarlah apa yang dikatakannya meskipun dia adalah seorang pendusta. Maksudnya malingnya itu. Dan Nabi memberitahukan bahwasanya ia adalah setan. Maka dari itu bila mana ada seseorang membaca ayat ini dengan penuh kejujuran ketika dia ingin melakukan perkara-perkara yang buruk, insya Allah yang membatalkan. Jadi nek kok pengen yang buruk-buruk doa ya, kok utak kok genah ini, maca ayat kursi, ya nanti akan dijadikan kebaikan tentunya. Ya. Nah, wa qaulihi subhanahu wa ta'ala wa taqulla alal hayyi ladzi la ya'manu, dan firman-Nya dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 58, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal dan tidak mati. Maka siapa yang totalitas kepada Allah? Kan Allah tadi katakan mengurus makhluknya, tidak tidur, tidak mengantuk. Maka jangan pernah putus asa. Sekalipun kita sudah melampaui batas, sekalipun kita sudah parah lah, jangan pernah putus asa. Coba buka untuk ilmu tambahan surat 39 itu Az-Zumar ayat 53. Maka di dalam ayat ini Rabbuna wa ta'ala menetapkan bahwasanya jangan pernah kita putus asa terhadap rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu wa anfusihim la yaqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu Allah. Jadi sebesar apapun dosa kita, jangan pernah putus asa dan ojo ngrungokno kanca ketoke angel dosamu ki diampuni bro, angel iki setan ndak sireng, ojo mbok rungokno. Lu ono kancane tobat kok jarene ketoke angel wis gak iso ya. Kon wis kaken mendem oleh biyen. Iku gedemu wis isine komer kabeh. Ketoke gak iso diampuni, ojo percaya. Itu setan ndas ireng.
Maka kalimat Allah tegas, wala taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kamu putus asa dari rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni semua dosa selama kita mau tobat. Selama kita mau tobat. Dan tobat seorang hamba, Rasul mengatakan illa taubatanil abdi ila rumila yaghurgil. Tobat seorang hamba itu akan diterima Allah sebelum ruhnya sampai kerongkongan. Itu pasti diterima, ya. Maka dalam urusan tobat itu Allah katakan dengan kalimat wasari'u. Apa wasari'u itu? Bersegera. Wasari'u, ya. Maka bersegeralah. Ada di surat Ali Imran ayat 133 itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kamu mencari ampunan Allah Rabbmu. Terus apa? Wal jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan nanti kamu akan disiapkan Allah surga seluas langit dan bumi, ya. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Makanya kalau ada apa-apa sambatnya ke Allah. Nanti baru nemui kiai, ustadz, ulama. Tapi sambat Allah dulu. Ojo langsung kiai ini. Kiai, saya ada masalah. Jadi kiai ini, aku luwih nemen timbang awakmu, bro. Maka sambat ke Allah. Nanti Allah yang menggerakkan hati. Di dalam ayat yang mulia ini ada penetapan hidup yang kekal dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepada para rasul tentang sifatnya, karena kehidupan adalah sifat sempurna yang mana seseorang berhak untuknya, sedang kematian itu adalah lawan dari kehidupan, berarti tidak sempurna. Maka Allah tidak disifati dengan kehidupan dalam rangka untuk menuju kematian. Ini bedanya. Allah tidak ada kematiannya, ya. Tetapi sifat kehidupannya ini sudah cukup untuk kita menafikan bahwa tidak ada kematian pada diri Allah. Maka kematian itu tertolak bagi Allah Ta'ala, karena maha hidup, al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup dan tidak pernah berhenti mengurus makhluknya. Dan itulah sifat yang paling sempurna. Nah, selesai. Nanti bahas berikutnya, tolong saya diingatkan, kita masuk halaman 55, ya. Nah, sekarang kita diskusi. Boleh sesuai tema, boleh di luar tema. Silakan. Menurut Al-Quran, siapa saja yang tidak menggunakan akal dan tidak bisa mempelajari Al-Quran, dalam Al-Imran ayat 7, bahkan menurut Yunus 10:100, Allah akan menimpa kemurkaan orang-orang tidak mempergunakan akalnya. Pertanyaannya, apakah akal tersebut sama dengan rasio dan logika? Bukan rasio dan logika. Akal yang dimaksudkan dalam 3 ayat ini itu adalah kemampuan dia untuk berilmu, mencari ilmu, supaya memahami betul. Bukan akal dan rasio. Ini kalau nanti akal dan rasio jadilah seperti sekarang ini, gak diwedi. Iya, bener-bener jadi terus ngarang. Apalagi kalau sudah filsafat dimasukkan, sehingga menafikkan semua, ya. Dan itu kalangan-kalangan kaum-kaum seperti ini. Dan sekarang ini kalau coba buka surat 35 ayat 38, yang Allah sebut ulama itu siapa? Wala takhaf minallah. Yang takut kepada Allah adalah, coba surat 35 Fatir. Siapa yang takut pada Allah? 28. Siapa yang takut pada Allah? Apa kata Allah? Yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka yang takut terhadap ayat-ayat dan ketentuan Allah itulah ulama. Nah, sekarang yang tidak takut ini, yang banyak ini, itu baru, apa? Baru. Jadi saya ini ngarang, saya naik dewe nafsir ayat gak karu-karuan disebut baru. Nek ulama gak wani gitu, ya. Di Jakarta iki akeh saiki baru. Iki siaran langsung ya, gak diwedi bangun ini. Tapi memang kenyataan loh. Ayatnya Allah dipelintirkan, dibolak-balikkan sampai timbul gak karu-karuan kondisi.
Itu kan berarti tidak takut. Kalau yang takut disebut ulama. Tidak diwedi baru tak sini ya ulama ya belum. Nah itu. Yang kedua, apakah semua ayat Al-Quran bisa dikaji melalui akal sehat? Tidak semua. Ada yang mutasabihat, ada yang mutasyabihat. Dan itu diberikan oleh perumpamaan-perumpamaan. Contoh di Al-Baqarah, perumpamaan tentang nyamuk. Perumpamaan itu nggak bisa diterima akal, nggak mampu. Cuman lo tunjukkan bahwa betapa nyamuk ini tidak ada artinya, sangat kecil. Nyamuk itu hidupnya berapa hari? Nyamuk itu hidupnya berapa hari? Hah? 3 hari 4 hari mati nyamuk ini. Nyamuk itu cuma dikasih kesempatan, gak nyokot sampean, nyokot buah-buahan. Atau habis ini mati gitu. Dia bertelur mati, nambah lagi. Artinya apa? Kita ini di sisi Allah itu amat sangat gak berarti kecil. Tapi karena rohnya Allah, kecintaan Allah itu, ini yang harusnya kita syukuri. Itu maknanya. Lagi kalau buat perumpamaan, orang-orang yang munafik, kafir dablek itu diumpamakan Allah di Al-Baqarah adalah bagaikan orang yang bisu tuli itu saling tolong menolong. Wong bisu tuli berdua saling tolong menolong. Iki lho ngomong gawe terus au iki ya au kupinge padha budheke kabeh. Ya apa iso goblok kabeh loro-loro nih gitu. Nah, sampai digambarkan Allah seperti itu. Diterima logika akal, iya ya bener ya. Nek kalau mereka yang kafir yang dapat itu bagaikan 2 orang yang bisu tuli itu tolong menolong. Saya bayang bisu tuli saling tolong menolong. Kira-kira dadi ndak? Iki kan karepe ngono au. Iki lho krungu ndak. Terus iki jawab au kan. Sing mbok omong iku apa? Aku lho gak krungu. Sing ngene. Lho aku wis ngomong mosok kon gak krungu. Kon yo gobloke. Lho kon yo goblok, aku yo gak krungu rame, gak mari-mari gitu loh. Ya. Jadi sampai digambarkan seperti itu. Jadi Allah membuatkan banyak perumpamaan sehingga kita diminta oleh Allah untuk apa? Untuk berfikir, yatafakkarun, agar mau berfikir. 3. Kemunduran umat Islam apakah karena 1. Al-Quran kurang dipahami? Ya betul. 2. Karena kita terlalu banyak berteori. Ya, sebenarnya Al-Quran petunjuk. Nah ini mau kakean baru saya ini. Ya. Jadi ulamanya ini banyak berkurang. Yang kedua, menurut At-Tolak bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dari kesulitan, dimurahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dan seterusnya. Sehubungan ayat Al-Quran itu adalah firman kebenaran bersifat yang mutlak. Maka kalau banyak orang Islam sering mengalami kesulitan hidup, bisa dipastikan karena banyak orang Islam yang belum bertakwa. Nggak juga. Jadi kalau ada banyak ujian itu tidak juga. Dalam surat 29 ayat 2, ahasiban nasu ayatoku amana walum yuftanun. Nah ini tidak cukup kamu hanya sekedar mengatakan beriman sebelum diuji. Jadi tidak terus apakah sekarang banyak orang karena tidak takwa? Bukan juga. Bukan juga. Salah juga pendapat ini. Tapi yang benar adalah tidak ada satupun yang tidak diuji, ya. Dan ujinya beda-beda. Ini mau tahun kelima ya? Si jomblo gini, ya. Iki sambat bolak-balik kalau sing naruh 16. Ya. Yang kedua, mengapa kalau orang bertakwa pasti dianugerahkan kebaikan? Lah, kan janji Allah. Jadi kenapa orang yang bertakwa tuh kok dimudahkan semuanya? Lo kan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Dibukakan jalan keluar kalau ada kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Semua kebutuhannya dicukupi. Jadi karena janji Allah, maka orang takwa dijanjikan semuanya dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dikarunia Allah umur yang berkah, amin. Kesehatan yang berkah, amin. Rizki berkah halal thalibah, dijadikan amal soleh ibadah kita sesuai akidah wasitiyah Quran dan Sunnah, sehingga amal kita menjadi amalan yang soliham, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.